Teleskop Hubble mengelilingi planet kita sambil melihat ke alam semesta luas yang tak berujung. Karena terletak di luar atmosfer bumi, Hubble bisa melihat lebih jauh daripada teleskop di darat, sebab di atas sana tidak berawan. Teleskop ini membantu kita mengonfirmasi teori lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Selain itu, teleskop Hubble juga yang menemukan sekian banyak galaksi baru, termasuk yang tertua di dunia, yang umurnya sekitar 8 miliar tahun lebih tua daripada galaksi kita. Tapi, mari kita pergi 25 tahun cahaya ke bintang istimewa lainnya. Fomalhaut. Ini adalah salah satu bintang paling terang di langit malam dan letaknya di konstelasi Ikan Selatan. Bintang ini hampir 2 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari. Jika dilihat dari jauh, kamu bisa melihat cakram kuning cerah di sekelilingnya. Itu adalah cakram puing yang dipenuhi bebatuan angkasa dan ukurannya sangat besar. Lebarnya kira-kira 25 kali jarak bumi ke matahari. Para ilmuwan penasaran apakah semua debu angkasa ini akan bercampur menjadi satu dan membentuk planet suatu hari nanti? Akan tetapi, mereka melihat hal lain. Di sana, melewati bebatuan itu, ada objek misterius yang sangat besar. Sebuah titik kuning besar yang mengorbit bintang. Objek ini seolah meluncur di sekitar gelanggang es kosmik. Jadi, pada tahun 2008, para ilmuwan mengumumkan mereka telah menemukan eksoplanet yang dinamai Fomalhaut B. Itu adalah planet pertama di luar tata surya kita yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Beratnya masih sulit diperkirakan, mungkin setara 2 planet Mars disatukan, dan letaknya lumayan jauh dari bintang induknya. Sekitar 4 kali jarak matahari ke Neptunus. 1 tahun di planet ini akan sama dengan 1.700 tahun di bumi. Umur seluruh manusia masih balita jika tinggal di sana. Jadi, tersisa satu pertanyaan. Apakah planet ini benar-benar ada? Para ilmuwan berdebat tentangnya. Dan pada tahun 2012, teleskop Hubble yang terpercaya menemukan sejumlah data baru. Planet ini memang sudah ada sejak lama. Jika planet ini berbentuk raksasa gas layaknya Jupiter atau Saturnus, berarti umurnya masih sangat muda, 10 kali lebih muda dibanding bumi. Dan semua debu di sekitarnya terlihat bersinar tanpa henti. Artinya, kamu tidak boleh melepas kacamata hitammu di sana. Tapi sekarang, planet itu hilang lagi. Hanya menyisakan donat puing bebatuan. Jadi, mungkin planet itu dihancurkan asteroid raksasa, seperti asteroid yang melenyapkan dinosaurus dari muka bumi, atau mungkin hancur oleh planet pengembara. Planet pengembara adalah planet yang terbang mengelilingi galaksi tanpa orbit jelas. Mungkin hanya debu yang tersisa dari tabrakan ini, atau mungkin ada ketidakseimbangan di inti planet ini, sehingga meledak dari dalam. Para ilmuwan kini meyakini bahwa sejak awal, Fomalhaut B memang bukan planet, melainkan hanya sisa-sisa 2 bebatuan besar yang hancur menjadi satu. Dari jauh, tabrakan masif semacam itu hanya akan terlihat seperti titik kuning. Lebar 2 batuan angkasa yang bertabrakan ini pasti lebih dari 200 km. Itu seperti jarak dari DC ke Philadelphia. Tapi ini bukan kali pertama sebuah planet muncul tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Saat itu, para ilmuwan mengira mereka menemukan planet seukuran bumi yang mengorbit tetangga kita, Alpha Centauri. Mereka menyebutnya Alpha Centauri BB. Agak kurang kreatif ya. Tapi pada akhirnya ternyata planet itu tidak ada. Ups, ilmuwan juga bisa membuat kesalahan, sama seperti kita semua. Belum lama ini mereka memperkirakan ada kehidupan di Venus. Mereka menemukan jejak suatu gas, fosfina, yang bisa menjadi tanda kehidupan. Kabar ini menjadi berita hangat kala itu. Tapi kemudian, seseorang memutuskan untuk memeriksa ulang datanya. Memang ada sedikit jejak fosfina, tapi tidak sebanyak yang mereka kira. Jika pergi beberapa ratus tahun lagi ke belakang, kamu bisa menemukan kesalahan yang lebih konyol lagi. Saat itu, orang meyakini matahari berputar mengelilingi bumi, dan planet kita adalah pusat dari seluruh alam semesta. Penyebabnya, belum ada peralatan canggih untuk mengukur objek angkasa saat itu. Orang-orang melihat matahari terbit di timur dan terbenam di barat, sehingga kesimpulan mudahnya adalah matahari berputar mengelilingi kita. Lantas, apa yang terjadi pada planet tadi? Untungnya,
Hubble sempat mengambil foto seluruh sistem bintang itu, tapi karena sangat jauh, foto yang dihasilkan agak kabur. Ilmuwan hanya melihat titik kuning besar dan berasumsi bahwa itu adalah planet. Ilmuwan jarang mendapatkan foto-foto planet jauh. Mereka biasanya harus menggunakan perhitungan matematika untuk menemukannya. Objek luar angkasa terus menari satu sama lain. Tarian ini mengeluarkan banyak energi, seperti energi gravitasi dan energi cahaya. Sederhananya begini. Bayangkan temanmu bersembunyi di balik belokan jalan. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi bisa melihat bayangannya di lantai. Itulah yang para ilmuwan lakukan saat mengamati bintang demi mencari planet. Kembali ke topik utama. Sebuah planet lenyap miliaran kilometer dari sini. Tapi bagaimana jika tata surya kita yang sangat seimbang kehilangan salah satu planetnya? Tentunya, hidup kita di bumi akan terpengaruh. Mari mulai dari Merkurius. Kabar baiknya, planet ini terlalu kecil untuk memengaruhi gravitasi planet kita. Jadi, kita tak akan menyadari jika Merkurius hilang. Selanjutnya, Venus. Planet panas ini terkadang disebut saudara kembar bumi. Tapi yang pasti, tidak ada penghuni di planet ini. Venus adalah salah satu titik paling terang di langit malam kita. Jika menghilang keluar dari tata surya, wow, malam-malam di bumi menjadi jauh lebih gelap. Tapi tetap saja, dampaknya tidak terlalu besar. Mars. Kehidupan tanpa Mars mungkin akan menguntungkan bumi. Ada sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Gravitasi Mars dapat menarik asteroid dari sabuk, memutarnya, lalu melontarkannya ke bumi. Tanpa Mars, asteroid akan tetap di tempatnya berkat gravitasi Jupiter. Jupiter lebih berat dibanding gabungan semua planet di tata surya kita. Jupiter menahan sabuk asteroid dan gravitasinya cukup kuat untuk memengaruhi bumi. Beberapa ribu tahun setelah hilangnya Jupiter, kita akan melihat perubahan besar. Kita akan bergerak mendekati matahari yang akan berarti dua hal. Pertama, cuaca di bumi akan jauh lebih panas sepanjang tahun. Dan kedua, hari, minggu, dan tahun-tahun kita akan memendek. Karena Saturnus, Uranus, dan Neptunus terlalu jauh, kita tak akan sadar kalau planet-planet itu hilang. Berarti hanya satu yang tersisa, tapi bukan Pluto. Bagaimana jika bulan yang menghilang? Simpelnya, kacau. Bumi akan miring lebih jauh dibanding sekarang, dan cuaca di seluruh dunia akan menggila. Bahkan lebih gila dari sekarang, dan bahkan mungkin berpotensi mengarah ke zaman es baru. Bumi akan berputar jauh lebih cepat. Jadi, alih-alih 24 jam dalam sehari, waktu kita hanya tersisa 6-12 jam sehari. Dan, meski akan jauh lebih singkat, malam hari juga akan lebih gelap dari sebelumnya. Saat melihat bulan, kita sebenarnya melihat matahari memantulkan cahayanya dari bulan. Dan bulan baru biasanya adalah objek paling cerah di langit malam. Jika matahari menghilang dari langit kita, tamatlah riwayat kita. Bintang ini adalah pusat dari seluruh tata surya kita. Tanpanya, orbit semua planet akan hancur dan bergerak tanpa arah. Bumi, bulan, dan semua planet tetangga lainnya akan melesat ke alam semesta, menuju ke tempat yang belum kita tahu. Tidak ada lagi namanya siang hari, karena kita butuh matahari untuk melihat siang. Jadi, malam hari menguasai bumi selamanya, dan bulan mungkin tak akan pernah terlihat lagi. Atau, kita mungkin tak akan pernah melihat apapun lagi. Bumi akan makin dingin, dan semua airnya secara bertahap akan membeku. Tapi bagaimana jika matahari berubah menjadi lubang hitam? Kita mungkin masih berputar mengitarinya. Tapi semoga kita cukup jauh dari sana agar tetap selamat. Merkurius dan Venus mungkin akan tertelan, tapi kita mungkin beruntung. Jadi, posisi kita tetap sama, tapi tidak ada lagi matahari yang menghangatkan kita. Jika prosesnya terjadi cukup lambat, kita mungkin bisa beradaptasi. Kita butuh sumber daya baru, sumber cahaya baru, dan tanaman harus beradaptasi untuk mendapatkan energi dari tempat lain. Kita mungkin perlu membangun struktur mirip tenda besar di sebuah kota, hutan, dan lautan. Atau kita mungkin sudah punya pesawat luar angkasa dan bisa pindah ke planet lain.